Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas masalah Mama Ghufran. Karena memang pada akhir-akhir ini kita masih disibukkan oleh pernyataan, begitu banyak pernyataan oleh Mama Ghufran ini, sehingga menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Dan bahkan masyarakat ada yang menanyakan kemana ulama-ulama kita, kenapa Mama Ghufran ini tidak ditegur. Nah, sehingga ada salah satu Buya pun ikut mengomentari apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran ini. Namun pada kali ini, apa yang disampaikan oleh Buya ini, inilah yang kita bahas, inilah yang coba kita jawab, yakni apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hasim. Jangan nanya tentang Mama Ghufran, ya, tentang bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa Nabi Adam. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang kita sebut namanya tadi dengan cara tidak elok, dengan cara yang disebut mencaci. Dia masih muslim nggak orang itu? Masih muslim nggak? Perhatikan, sibabul muslim fusuq. Ini hadis, coba dihafalin. Sibabul muslim fusuq. Hadis Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim, mencaci menghina sesama muslim. Fusuq, tanda kefasikan, tanda kemunafikan. Saya khawatir orang yang suka komen itu ada kegelapan di hatinya. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Itu ujian, Pak. Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setelah menyaksikan apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran, oleh Buya Ar-Razi tentang Mama Ghufran, itu memang ada benarnya, yakni bahwasanya mencela seorang muslim itu adalah sifat kefasikan. Sibabul muslimi fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci maki orang mukmin, orang muslim itu adalah kefasikan, dan membunuh seorang muslim itu merupakan kekufuran. Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya ya, untuk menjelaskan kesalahan seseorang itu tidak masalah. Kalau mencaci maki seorang muslim, memang itu adalah sifat kefasikan. Namun di sini kita hanya menjelaskan di mana kesesatan apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran dan di mana kedustaannya, ini yang kita jelaskan kepada masyarakat, supaya masyarakat pun tahu di mana kekeliruannya. Jangan kita vonis tetapi kesalahannya tidak kita sampaikan. Ini juga tidak dibenarkan. Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita reaksi, seperti banyak para YouTuber kemudian komentar-komentar orang tentang Mama Ghufran, tentang apa yang dia sampaikan, menjelaskan kebohongannya, itu merupakan reaksi iman seseorang, ya, merupakan reaksi iman seseorang yang mana imannya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran itu bertolak belakang dengan akidahnya kita sebagai seorang muslim. Begini contohnya bahwa saya Mama Ghufran ini melakukan kebohongan. Kalau wali itu sudah diangkat oleh Allah 100 tahun satu kali. Wali kutub sama. Nanti poinnya tahun ibarat 500 tahun. Coba perbandingannya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbana qul inna kaliyya qul inna falima dunya wal akhirat la kaliyama fi Allah wa ma qul inna rahmatan wali wali Allah wa ma qul inna rahmatan hidayah ma qul anna yama fi kalam." Di dalam video ini jelas sekali Mama Ghufran mengatakan, Rasulullah berkata, "Rabbana ma qali itu, ya, panjang yang dia sampaikan. Seumur hidup saya belum pernah melihat dan belum pernah mendengar ada matan hadis yang bunyinya seperti apa yang telah disampaikan oleh Mama Ghufran ini.
yang mana ini tentunya adalah hadis buatan sendiri, di mana sanadnya, di mana rawinya, dan matannya pun amburadul. Dan sudah pasti ini bukanlah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah tidak ada yang berantakan. Hadis Rasulullah pasti sesuai dengan kaidah yang berlaku, kaidah ilmu tajwid, kaidah i'rab, ya, kemudian nahwu sharafnya pasti bersesuaian dengan itu. Kalau apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran ini Arab bukan, Suryani pun bukan. Artinya apa? Sebuah perkataan yang disematkan kepada Rasulullah, tapi itu bukanlah perkataan Rasulullah, maka itu dianggap telah berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW, dan ancamannya sangat besar. Rasulullah mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar." Siapa saja yang melakukan kebohongan atas diriku, kata Rasulullah, yang berbohong atas diriku, maka yang pantas baginya adalah silakan ambil tempat duduknya di dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Jadi ancaman orang yang berdusta atas nama Nabi itu adalah neraka. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi sekali ini adalah refleksi iman bagi mereka yang merespon apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran ini. Karena ini bersesuaian dengan hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya, bahwa beliau berkata, ya, Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' bilisanihi, fa in lam yastati' biqalbihi, wa dzalika adha'aful iman." Siapapun yang melihat, siapapun yang mendengar kemungkaran, maka hendaklah dia mencoba merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Artinya ini orang yang berkompeten, ya. Kalaupun tidak sanggup dengan tangan, dengan power, dengan kekuasaan, pabilisanih, maka hendaklah dirubah dengan lisan. Kita YouTuber berusaha untuk menyampaikan dan menjelaskan di mana keliruannya, di mana kesesatannya, dan di mana kedustaannya. Perlu kita sampaikan, karena ini adalah tuntutan dari hadis dari Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mau terlibat dengan kekuasaan, dengan lidah pun tidak mau untuk merubah kemungkaran yang disampaikan oleh Mama Ghufran, kemudian kita mengambil sikap diam, wa dzalika adha'aful iman. Itulah serendah selemah-lemahnya iman. Tentunya seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya ini adalah refleksi iman seorang muslim, sehingga menimbulkan reaksi terhadap apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran. Artinya iman mereka menolak kemungkaran-kemungkaran. Ya, artinya mereka tidak menerima kemungkaran yang disampaikan, yang mana kemungkaran tersebut telah menabrak prinsip-prinsip akidah di dalam Islam. Makanya umat ini banyak bereaksi terhadap beliau. Cuman sayang sekali, yang kita sayangkan, kemana ulama-ulama sekitaran Mama Ghufran ini? Bukankah ada di sana orang-orang hebat? Kenapa Mama Ghufran ini tidak dinasihati? Kenapa justru YouTuber-YouTuber yang berada di Nusantara ini, di Indonesia ini, berbagai belahan kabupaten ini, pulau ini yang mereaksi ini? Kenapa tidak ada ulama yang menasihati Mama Ghufran ini? Sehingga ya, apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran ini tidak menimbulkan reaksi di tengah masyarakat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita sampaikan. Kalau kita tidak counter ini, kalau ini kita tidak sampaikan, khawatir kita nanti tergolong kepada syaitanul ahras, setan bisu. Kita tidak mau disebut nanti dengan setan bisu. Jadi kemungkaran dimanapun berada, insya Allah kalau itu bertentangan dengan agama kita, dengan prinsip akidah kita, insya Allah kita akan coba reaksi. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين